Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawmi sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamul adil wasyabbu nasa fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba billahi ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atu imratun dhata mansabih wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat aynah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan selain namanya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang sejak kecil rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid-masjid. 4. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan berpisah dalam cinta. 5. Laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Laki-laki yang bersedekah dengan bersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. 7. Laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari kitab At-Targhib dan Mishkat. Faedah. Berlinangan air mata dalam hadis ini maksudnya menangis karena mengingat keburukan dan dosa-dosanya. Dapat juga bermaksud menangis karena dorongan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanpa sadar meneteskan air mata. Sesabit Banuni rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahwa seorang syekh berkata, aku mengetahui doaku yang manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Jawabannya, jika ketika berdoa bulu rumahku berdiri dan hatiku merasa takut sehingga air mataku keluar, itulah doaku yang dikabulkan. Termasuk golongan di dalam hadis di atas adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Di dalam diri orang tersebut terkumpul 2 kelebihan dan keduanya dalam tingkat yang tinggi. 1. Ikhlas, yaitu dalam keadaan bersunyi diri ia tetap sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menangis di hadapannya. Seorang penyair berkata, pekerjaan kami ialah menangis pada malam hari, mengingat kekasih kami, sehingga kantuk terkalahkan oleh rindunya hati. Sedangkan kata-kata laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersunyi diri, para ahli sahabat berpendapat bahwa kata bersunyi di sini memiliki 2 pengertian. 1. Pengertian umum, 2. Pengertian khusus. Pengertian umum yaitu benar-benar sendirian, sunyi dari keramaian manusia. Pada saat itulah yang biasanya digunakan. 2. Pengertian khusus yaitu kosong dari segala pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti bersunyi diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, derajat yang paling sempurna adalah mengusahakan 2 bentuk kesunyian di atas.
Namun jika seorang berada dalam suatu keramaian dan ia dapat menyingkirkan segala pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berzikir hingga menangis, ia maka termasuk segolongan yang dimaksud dalam hadis di atas. Ketika sendirian itulah dalam keramaian baginya sama saja. Jika di dalam hatinya tidak ada pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia berada dalam keramaian, ia tidak akan terganggu konsentrasinya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut hingga mengeluarkan air mata merupakan kekayaan dan karunia yang tidak ternilai harganya. Betapa bernasib baik orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia seperti itu. Sebuah hadis menyatakan barang siapa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana air susu tidak mungkin lagi kembali ke dalam puting susunya. Artinya sebagaimana air susu mustahil kembali masuk ke dalam puting susu, maka mustahil pula ia masuk ke neraka. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga air matanya menetes ke bumi, maka ia tidak akan disiksa pada hari kiamat. Sebuah hadis menyatakan dua mata yang haram masuk neraka. Satu, mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mata yang digunakan untuk menjaga Islam dan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Disebutkan dalam sabda beliau yang lain, neraka diharamkan bagi satu, mata yang pernah menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mata yang digunakan untuk bertugas jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, mata yang ditahan agar tidak melihat hal-hal yang dilarang, seperti melihat wanita yang bukan mahram dan lain-lain. Empat, mata yang terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat menyatakan bahwa orang yang berzikir dengan bersunyi diri seperti orang yang bertempur sendirian melawan orang-orang kafir. Demikianlah pembacaan taklim. Mari kita membaca taklim baik di rumah-rumah kita maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat melaksanakan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.